Inilah 8 pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari main layang-layang. Mayoritas dari kalian pasti pernah merasakan senangnya bermain layang-layang, berlari di tanah lapang, entah bersama orang tua, saudara, ataupun teman-teman sepermainanmu. Semuanya membuat memori masa kecilmu begitu bermakna. Tahukah kamu bahwa ada banyak filosofi kehidupan berharga yang bisa kita ambil dari sebuah kegiatan bermain layang-layang? Yang pertama, semakin tinggi layang-layanganmu terbang, semakin kencang angin yang menghembusnya. Sama halnya dengan pepatah, makin tinggi pohon dipanjat, maka makin kencang angin yang akan menggoyangnya. Kita harus siap dengan tantangan yang makin besar jika kita memutuskan untuk memanjat lebih tinggi dalam taraf kehidupan, baik secara profesional maupun jenjang yang lebih dewasa. Kedua, kontrol kehidupanmu ada di kamu sendiri. Kamulah yang memutuskan seberapa tinggi layanganmu dengan mengulur tali. Semakin bertambahnya usiamu, kamu sendirilah yang bertanggung jawab terhadap keputusan hidupmu. Gak ada orang lain yang bisa kamu salahkan, walaupun kamu dipaksa atau disetir oleh orang tuamu. Kamu bisa menolak dengan cara yang baik jika memang gak sesuai dengan dirimu. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Kamu harus punya impian dan mengejarnya disertai pribadi yang siap dengan segala konsekuensinya. Ketiga, jangan lepaskan talimu. Selama kamu memegang tali, kamu tetap bisa mengarahkan layanganmu. Berserah diri pada Yang Maha Kuasa untuk sebuah hasil setelah kamu melakukan yang terbaik itu memang perlu. Tapi bukan berarti kamu pasrah sepenuhnya dengan segala ekspektasimu yang bisa membuatmu kecewa. Kamu harus siap dengan rencana-rencana alternatif ketika sesuatu mulai menunjukkan kondisi yang gak sesuai harapanmu. Jangan melepaskan kontrol dirimu, apalagi berbuat hal-hal yang menghilangkan kesadaranmu seperti mabuk atau obat terlarang. Kalau tidak kuat memegang tali layanganmu, kamu harus menemukan cara untuk meminta bantuan orang lain. Buat layanganmu sebagus, sekuat, dan sebaik mungkin sebelum siap terbang di ketinggian dan bisa dilihat orang. Layang-layang gak muncul atau tumbuh begitu saja. Layang-layang yang kamu banggakan saat terbang nanti perlu kamu buat sebagus mungkin. Kamu bisa saja beli layangan, tapi itu tidak akan sepenuhnya sesuai dengan yang kamu mau. Kekuatan dan keindahan layang-layang yang akan kamu terbangkan itu harus kamu bentuk sendiri. Sehingga ketika ia terbang tinggi dan dilihat banyak orang, kamu bisa sepenuhnya bangga dan bahagia menunjukkan layang-layang yang paling sesuai dengan dirimu. Kelima, melihat layang-layanganmu terbang tinggi memang menyenangkan. Lebih menyenangkan lagi bila ada teman-teman bermainmu di sekitarmu. Di saat tertentu, bermain layang-layang sendirian memang menyenangkan, tapi rasa senang itu nggak akan berlangsung lama. Kamu akan merasakan hampa ketika layang-layang kamu buat sebagus mungkin itu hanya kamu yang melihatnya, ataupun beberapa orang lain yang sekedar lewat. Kamu perlu mengajak teman-teman atau saudaramu untuk bermain bersama dalam menyaksikan keindahannya saat terbang. Seperti dalam hidup, kamu nggak bisa bertahan bahagia dengan sukses sendirian. Kamu perlu menjaga pertemanan dan persaudaraanmu. Keenam, nggak selamanya layanganmu bisa terbang dengan mulus, tergantung angin, tempat, dan situasinya. Ada banyak hal yang nggak bisa kamu kontrol dalam hidup ini, seperti kondisi angin dan cuaca saat bermain layang-layang. Kamu memang bisa membuat layang-layanganmu sebagus mungkin, tetapi ia tetap nggak bisa terbang tanpa adanya angin.
ketika kamu sudah berbuat yang terbaik dalam sesuatu, jangan pernah lupakan berdoa agar segala sesuatu yang gak bisa kamu kontrol itu dapat berjalan lancar sesuai rencana. Semua layang-layang bisa terbang dengan cara pembuatan dan teknik menerbangkan yang benar, nggak peduli sebagus apapun atau semurah apapun bahan untuk membuatnya. Jika layang-layang dibuat dengan teknik yang benar dengan segala perhitungan bentuk ataupun bobot totalnya, ia akan tetap bisa terbang. Kamu nggak perlu putus asa melihat layangan tetanggamu yang punya bahan pembuatan yang lebih bagus. Manfaatkan secara maksimal apa yang kamu punya saat ini untuk membuat layang-layanganmu selama itu masih bisa membuatnya terbang tinggi. Bahan yang lebih bagus atau mahal nggak menentukan tingginya terbang layang-layang. Bisa jadi justru layanganmu yang terbang paling tinggi dan dilihat oleh banyak orang. Berjuanglah dengan apa yang kamu miliki. Yang ke-8 atau terakhir, jika layanganmu lepas atau tersangkut, seringkali merelakannya adalah pilihan terbaik. Gak jarang kita melihat ada layang-layang yang terbang lepas dari pemegang talinya, ataupun layang-layang yang tersangkut di tiang listrik dan pohon tinggi. Anak kecil memang wajar akan menangis ketika mengerti bahwa belum tentu ia bisa mendapatkan yang sudah dilepas itu kembali. Uniknya mereka nggak menangis berhari-hari karena tahu bahwa banyak layang-layang yang lain atau bahkan bisa membuat ulang yang lebih bagus. Kita nggak perlu bersedih terlalu lama karena ada kemungkinan yang lebih baik. Oke, itulah beberapa filosofi hidup yang bisa kita ambil dari bermain layang-layang. Kamulah layang-layang dalam kehidupanmu sendiri dan talinya adalah sikap yang harus terus kamu bentuk menjadi lebih kuat dan lebih baik. Buat layang-layanganmu sebagus mungkin dengan tali yang kuat. Lihatlah ia terbang tinggi dengan indahnya dalam hidupmu.